Dalam perjalanan sejarah pemikiran Islam di Indonesia, nama Profesor Dr. Rasyidi tidak mungkin dibuang begitu saja. Menteri Agama RI yang pertama ini tercatat sebagai salah satu tokoh Islam terkemuka dan perintis tradisi intelektual di Indonesia. Gelar doktornya diraih di Universitas Sorbonne, Paris pada tahun 1956. Di samping berbagai buku penting telah ia lahirkan, Rasyidi juga pernah menjadi pengajar di McGill University, Kanada. Tapi meskipun akrab dengan pusat studi Islam di Barat, Rasyidi termasuk sedikit cendekiawan yang selamat dari jebakan pemikiran kaum orientalis. Ia bahkan kemudian menjadi salah satu pengkritik yang tajam dari pemikiran-pemikiran kaum orientalis dan pengikutnya di Indonesia. Siapakah Rasyidi? Lelaki bertubuh mungil ini memiliki nama kecil Saridi. Ia lahir di Kota Gede, Yogyakarta pada hari Kamis 20 Mei 1915 atau 4 Rajab 1333 Hijriah. Ia anak kedua dari Bapak Atmo Sugido. Pendidikan dasarnya ditempuh di Sekolah Muhammadiyah Yogyakarta. Rasyidi kemudian melanjutkan sekolah menengahnya di Perguruan Al-Irsyad Al-Islamiyah Malang di bawah pimpinan Syekh Ahmad Surkati, pendiri organisasi Al-Irsyad Islamiyah. Rasyidi termasuk yang sangat tinggi semangat mencari ilmunya, karena ia diajar oleh guru-guru yang bukan hanya dari Indonesia, tapi juga dari Mesir, Sudan, dan Mekah. Syekh Ahmad Surkati, pendiri Al-Irsyad Al-Islamiyah, mendidik langsung Rasyidi dengan seksama. Menurut Surkati, Rasyidi adalah anak yang tekun dan cerdas, sehingga dicintai guru-gurunya. Kepandaian Rasyidi dalam bahasa Arab mampu menghafal kitab Alfiyah Ibnu Malik dalam usia 15 tahun, menjadikannya diangkat sebagai asisten pelajaran gramatika bahasa Arab. Dalam usia remaja itu, Rasyidi juga hafal buku logika Aristoteles yang berjudul Matan As-Sulam. Perkenalannya dengan banyak guru-guru Timur Tengah itu menjadikan Rasyidi bersemangat untuk melanjutkan studinya di Mesir. Di Mesir, selain mempelajari ilmu-ilmu agama di Sekolah Persiapan Darul Ulum setingkat sekolah menengah, ia juga diajar aljabar, ilmu bumi, sejarah, dan lain-lain. Rasyidi menguasai bahasa Prancis, Inggris, Arab, Belanda. Ia pun menjadi seorang hafiz Quran, hafal Al-Quran 30 juz. Dengan diantar oleh Syekh Tantowi Zauhari, pengarang tafsir Al-Jawahir yang masyhur serta sahabat karib Syekh Ahmad Surkati, dia mendaftarkan ke sekolah persiapan untuk memasuki sekolah guru tinggi bahasa Arab yang bernama Darul Ulum kelas 3. Rasyidi diuji untuk masuk kelas 5. Di kelas itu dia belajar 8 bulan lamanya dan akhirnya berhasil meraih diploma sekolah menengah umum dengan agama dan hafal Al-Quran secara lengkap, yakni 30 juz Al-Quran. Di samping mendapatkan sertifikat untuk mata pelajaran bahasa Inggris dan bahasa Prancis, karena di sana berlaku sistem Prancis, maka di Mesir diploma sekolah menengah lanjutan disebut surat ijazah bakalaureat. Dengan ijazah bakalaureat itu, Rasyidi berhak meneruskan ke perguruan tinggi. Pilihannya kemudian diarahkan ke Universitas Al-Azhar, Kairo. Di sana ia mengambil jurusan filsafat dan agama. Setelah 4 tahun belajar di situ, ia mendapat gelar lisens. Di kelas itu mahasiswanya hanya 7 orang. Ia menempati ranking 1 mengalahkan mahasiswa dari Mesir, Albania, dan Sudan. Setelah kembali ke tanah air beberapa tahun, Rasyidi melanjutkan kuliahnya di Fakultas Sastra Universitas Sorbonne, Paris. Pada hari Jumat, 23 Maret 1956, Rasyidi akhirnya meraih gelar doktor di universitas terkemuka itu dengan disertasi berjudul Evolusi Islam di Indonesia atau Tinjauan Kritik Terhadap Kitab Centini.
H.M. Rashidi adalah Menteri Agama RI pertama. Di pemerintahan, ia juga pernah menjabat sebagai Duta Besar RI di Mesir, Arab Saudi, dan lain-lain. Sebelumnya di bidang organisasi, ia pernah terlibat di antaranya dalam organisasi PII dan Masyumi. Ia juga pernah aktif sebagai dosen di Sekolah Tinggi Islam UII Yogyakarta, Guru Besar Fakultas Hukum UI, Guru Besar Filsafat Barat di IAIN Syarif Hidayatullah, dan menjadi dosen tamu di McGill University. Banyak buku telah ditulisnya, baik karya sendiri maupun terjemahan. Karya-karya asli Rashidi antara lain Islam Menentang Komunisme, Islam dan Indonesia di Zaman Modern, Islam dan Kebatinan, Islam dan Sosialisme, Mengapa Aku Tetap Memeluk Agama Islam, Agama dan Etik, 4 kuliah agama Islam pada perguruan tinggi, Strategi Kebudayaan dan Pembaharuan Pendidikan Nasional. Hendak dibawa kemana umat Islam ini? Sedangkan karya terjemahannya antara lain Filsafat Agama, Bibel Quran dan Syainis Modern, Humanisme dalam Islam, Janji-janji Islam, dan Persoalan-persoalan Filsafat. Dalam khasanah pemikiran Islam di Indonesia, nama Rashidi sepertinya sengaja ditenggelamkan saat mengajar di McGill. Rashidilah yang membawa Harun Nasution untuk melanjutkan studi di McGill. Bahkan selama 1 tahun, ia memberikan tumpangan rumah kepada Harun Nasution. Toh Rashidi kemudian tidak kehilangan sikap kritis terhadap sahabat dekatnya itu. Ketika buku Harun Nasution yang berjudul Islam ditinjau dari berbagai aspeknya dijadikan sebagai buku pegangan di perguruan tinggi Islam tahun 1973, Rashidi segera memberikan kritik-kritik tajamnya. Setelah menunggu 2 tahun surat pribadinya tidak dijawab oleh Menteri Agama, ia kemudian menerbitkan bukunya yang berjudul Koreksi Terhadap Dr. Harun Nasution tentang Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Tentang buku Harun Nasution tersebut, Rashidi menyatakan, "Saya menjelaskan kritik saya pasal demi pasal dan menunjukkan bahwa gambaran Dr. Harun tentang Islam itu sangat berbahaya. Dan saya mengharapkan agar Kementerian Agama mengambil tindakan terhadap buku tersebut yang oleh Kementerian Agama dan Direktorat Perguruan Tinggi dijadikan buku wajib di seluruh IAIN di Indonesia." Kritik Rashidi dianggap angin lalu saja. Buku Harun Nasution dijadikan buku pegangan wajib tanpa menyertakan kritik dari Rashidi. Bisa dipahami jika banyak mahasiswa yang kemudian mengenal dan menjadi pengikut setiap pemikiran Harun Nasution. Padahal Rashidi sudah mengingatkan cara pandang buku tersebut terhadap Islam adalah sangat berbahaya. Pada tahun 1972, ketika ribut-ribut tentang pemikiran Nurcholish Madjid tentang sekularisasi, Rashidi juga mengangkat pena dan menulis buku berjudul Koreksi Terhadap Dr. Nurcholish Madjid tentang sekularisme. Buku itu pun ia luncurkan setelah upaya pendekatan secara pribadi gagal dilakukan. Sebagai guru besar di Universitas Indonesia, Rashidi tak segan-segan menasihati Nurcholish yang ketika itu masih sarjana S1. Setelah memberikan kritiknya, Rashidi menulis, "Jika saudara sudah pernah membaca uraian semacam ini, dan saudara tetap dalam alam sekularisasi dan desakralisasi saudara, maka saya hanya dapat berkata, saya telah melakukan kewajiban saya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."